Bangsa Indonesia akan kehilangan identitasnya di hadapan bangsa lain di dunia jika penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikalahkan oleh bahasa asing. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar semakin jarang diterapkan dalam pergaulan sehari-hari maupun acara resmi. Banyak alasan yang menjadi penyebabnya, seperti rendah diri dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Legenda sastra Indonesia Ayip Rosidi di Bandung, Jawa Barat menyatakan, jika negara tidak bisa mengatasi itu, maka bangsa Indonesia terancam kehilangan identitasnya di hadapan negara bangsa lain di dunia. Hatta, Soekarno lebih pandai bahasa Inggrisnya daripada SBY. Tapi kalau ngomong berbicara di depan umum, pidato tidak pernah menggunakan istilah, kecuali istilah yang belum ada bahasa Indonesianya. Tapi selalu pakai bahasa Indonesia. Kepala Balai Bahasa Jawa Barat Muhammad Abdul Haq menyatakan semua pihak bertanggung jawab mengatasinya, karena pengaruh asing bukan hanya dari bahasa, namun melalui seni maupun budaya. Itu cermin bahwa kita selalu menghargai bahasa asing, orang asing. Nah, kami khawatir kalau itu berlanjut lalu kita yang berlebihan mengapresiasi sesuatu yang berbau asing itu akan mengaburkan, akan menghilangkan kita, keindonesiaan kita, identitas kita. Itu yang dikhawatirkan. Untuk memotivasi penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, di Jawa Barat Balai Bahasa memberikan penghargaan kepada individu, pejabat publik maupun instansi melalui lomba dan penilaian secara berkala setiap tahun. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema untuk mengenalkan kata-kata bahasa Indonesia sesuai dengan tema yang kita usung atau Balai Bahasa usung. Itu mohon maaf kita sisihkan. Terus yang kedua adalah pengambilan properti intelektual rekaman digital baik bentuk video maupun bentuk musik milik hak cipta itu juga kita eliminasi. Maka dari seluruh peserta yang kita bacakan kemudian berita acara pemenang lomba ekspresi Indonesia di Senin tanggal 2 November tahun 2015 telah diselenggarakan penjurian lomba ekspresi berbahasa Indonesia di media sosial bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Empung. Juri kedua RY Adam Panjang, penyetingan latar belakang kostum dan tata rias. Yang ini nggak pakai musik ya? Nggak usah ya? Yuk Kang Ega. Juara satu adalah video yang berjudul Senandika dari video yang berjudul 7 cara bergaya dengan bahasa Indonesia dari yang berjudul Mari Mengubah Kebiasaan Berbahasa dari Umum. Anggota tim Herna Hakim, Nia Putri MSN, Juri 3 Roli M Awangga MT. Untuk kami akan mengundang dengan hormat Bapak Eri Adam Panji Purnama MSN dari Institut Seni Budaya Indonesia, khususnya di media sosial supaya tidak mudah dirusak nantinya. Ya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan saya kira karena penyebaran dari media sosial itu kan bisa dalam hitungan detik ya. Betul. Jadi mudah-mudahan bahasa ini yang mereka sebarkan melalui lomba ini dapat langsung ke lima benua dalam waktu 1 hari itu bisa diakses. Tidak ada batasan apapun ya. Termasuk video oleh halayak umum. Ya, dengan hadiahnya juga ada penghargaan dan ada uang pembinaan ya. Lumayan ya, Lumayan ya. nanti saya ikutan aja. Berdoa bersama pemenang. Salam pria untuk para pemenangnya. Juara 1, 2, 3 dan harapan 1. Betul. Pagi yang sunyi, aku coba bangun dan berdiri. Mungkin sebuah keputusan Tuhan menjadi hal yang paling indah untuk hari ini. Tapi, mengapa sulit bagiku untuk keluar? Nampak terperumpu dalam kerumunan. Kusut videonya. Mungkin menarik nafas dan pejamkan mata menjadi mudah. Kusut. Lai.
Lantas aku beranjak dari tempat itu. Namun berkaca sebentar, aku melihat
Rakyat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Kawistara ini adalah bentuk penghargaan yang kami berikan sebagai lembaga pemerintah kepada insan atau lembaga instansi yang kami anggap mempunyai kepedulian, mempunyai kontribusi terutama terhadap bahasa dan sastra baik Indonesia maupun daerah. Dan penghargaan ini sebenarnya sudah yang kali kedua. Kalau tahun kemarin kami lebih fokus pada penghargaan di bidang kesastraan dengan banyak memberikan kepada generasi muda yang mempunyai andil besar untuk mengembangkan komunitas. Tahun ini sesuai dengan tema umum kegiatan kami bahwa tahun ini kegiatan kami bertopik pemantapan bahasa negara di ruang publik, sehingga penghargaan Kawistara juga kami berikan kepada mereka-mereka yang kami anggap oleh Dewan Juri dianggap sebagai instansi atau orang yang berperan besar dalam pemantapan bahasa negara. Selebihnya tentang penerimaan anugerah Kawistara tahun ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Ketua Dewan Juri Profesor Dadang Suganda. Kemudian Bapak Ibu, di sini hadir Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Profesor Dr. Maksud yang hari ini kami mohon berkenan membuka acara ini, sekaligus ingin kita dengarkan paparan beliau secara singkat tentang kebijakan beliau dari sisi pemerintah tentang apa dan bagaimana kebijakan bahasa secara umum di Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu, dan kami berharap pemberian anugerah Kawistara ini memberi kesan, memberi makna tersendiri baik bagi penerima maupun bagi lingkungan yang ada, karena kami berharap ini bukan sekedar sebuah anugerah, tapi ini bentuk apresiasi kami apapun bentuknya, tetapi nilai yang kami berikan kepada beliau-beliau yang menerima anugerah ini adalah bahwa kami begitu menghargai, begitu mengapresiasi terhadap usaha dan terhadap
kontribusi yang telah diberikan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekaligus akan pada tahun 1898, yang tidak putus cerita akademis ini. Pada tahun 1884, seorang sarjana Belanda telah melakukan penelitian disertasinya yang meneliti bahwa semua bahasa di Nusantara bisa dunia seperti Nusantara, Australia dan lain Indonesia. Hanya dia membagi dua, Indonesia Barat dan Indonesia. Pandangan ini lalu disetujui oleh kelas kita sepakat dengan itu. Nah, ketika Irian masuk ke pangkuan kita, mereka coba mengganggu Irian, mencoba mengatakan bahwa ini adalah pengakuan dari Dewan Rakyat Papua Nicholas Joy pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa kami orang-orang Papua ini sengaja diprovokasi bahwa kami ini bukanlah orang-orang Melayu Indonesia atau